Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita senantiasa sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan kita dan memanfaatkan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang produktif. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita materi kewirausahaan 1. Kita sampai pada bab kedua ya, tentang karakter wirausaha yang nanti akan kita bahas antara lain pengertian dan juga ciri-ciri wirausaha sukses ya, hasil penelitian dari David McClelland. Baik, kita mulai. Sebelumnya saya bacakan satu ayat yang bisa menjadi motivasi kita. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11 Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, maka ayat ini memberi inspirasi kepada kita. Ya, sebetulnya manusia memiliki peluang untuk memperbaiki keadaan hidupnya, memperbaiki nasibnya, ya. Dan cara apa? Tentu dengan cara senantiasa aktif melakukan berbagai upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya pengembangan diri, sehingga keadaan dirinya ya, secara ekonomi, secara sosial, dan yang lainnya akan menjadi lebih baik. Maka bicara tentang ikhtiar, usaha, itu harus senantiasa mengiringi keberhasilan kita. Kehidupan kita tidak akan pernah sukses ketika kita hanya berpangku tangan saja. Karena sesungguhnya ikhtiar atau usaha kita itu upaya untuk merubah keadaan yang ada pada diri kita. Nah, baik, kita masuk ke materi. Saudara sekalian, bicara tentang wirausaha, sebetulnya istilah ini pertama kali dikenalkan pada abad ke-18 oleh seorang ekonom dari Prancis, Richard Cantillon, ya. Di mana di dalam penjelasannya beliau menjelaskan bahwa secara etimologis wirausaha atau wira swasta itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 3 suku kata, yaitu wira, swa, dan sta. Nah, wira sendiri itu memiliki makna manusia yang unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar kemajuan, ya, memiliki keagungan watak. Ya, antara lain arti dari kata wira. Sementara swa itu artinya sendiri dan sta itu artinya berdiri. Jadi ya, ini saya kira makna yang ada secara bahasa ya, berkaitan dengan pengertian wirausaha atau wira swasta. Kemudian secara istilah banyak para ekonom ya, para tokoh memberikan pendapatnya berdasarkan ya pengalamannya, ya, berdasarkan kajiannya, penelitiannya gitu ya. Misalnya Joseph Schumpeter, dia mengatakan wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku yang baru. Nah, orang tersebut melakukan kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru sama sekali ataupun melalui organisasi yang telah ada. Yang perlu digarisbawahi dalam pengertian pertama ini,
Wirausaha adalah orang yang memperkenalkan barang dan jasa yang baru. Jadi ada unsur menciptakan sesuatu yang baru, ya. Dan kemudian di situ ada kalimat mendobrak sistem ekonomi, berarti ada sesuatu yang baru yang dia ciptakan, yang dia kenalkan, dan itu terkait dengan jasa ataupun barang. Kemudian di dalam Inpres, Instruksi Presiden ya, nomor 4 tahun 95, ketika itu sudah keluar peraturan atau instruksi tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan wirausaha. Nah, di dalam Inpres itu disebutkan bahwa kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang besar. Definisinya panjang sekali ya. Jadi wirausaha tidak sekedar ilmu teknik tentang menjual ya dan seterusnya, tapi di situ menyangkut semangat ya, ada semangat, sikap, ada perilaku ya, dalam mencari, menciptakan dan menerapkan cara kerja, menerapkan teknologi, menciptakan produk baru ya, dan tentu saja di situ ada misi memberikan pelayanan yang lebih baik, dan juga ada misi bisnis, yaitu memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, itu definisi kewirausahaan versi Inpres nomor 4 tahun 95. Nah, kemudian kita ambil 3 saja ya dari pendapat para ahli, Steinhoff dan John Burgess ya. Mereka menyebut wirausaha adalah orang yang mengorganisir, ya, organize, jadi mengorganisir, mengelola dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Di situ ada beberapa kata yang perlu digarisbawahi, yaitu mengorganisir, mengelola, mampu menanggung risiko, yaitu mencipta usaha baru, dan peluang untuk berusaha. Ini beberapa pengertian baik dari sisi bahasa atau dari sisi istilah oleh para ahli ya di bidang ekonomi atau ahli-ahli yang lain. Nah, dari definisi-definisi tadi, saudara sekalian, maka ada 6 hakikat penting dari kewirausahaan itu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwa kewirausahaan itu suatu nilai, ya, nilai, value, ya, yang diwujudkan dalam perilaku. Ada nilai yang dia yakini, yang diwujudkan dalam perilaku, yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Jadi adanya nilai itu mendorong dirinya untuk menggerakkan, ya, untuk mencapai tujuan, membuat siasat, membuat kiat, ya, melakukan proses, ya, dan kemudian mendapatkan hasil dari bisnis. Jadi di sini ada faktor nilai yang mendorong seseorang ya, untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ability to create and the new and different ya. Ini dari Drucker ya. Jadi poin keduanya bahwa wirausaha itu kegiatan yang menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang lain. Ya. Maka nanti dalam salah satu teknik memulai usaha itu dengan teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, modifikasi itulah yang menentukan, membuat sesuatu yang beda dari yang lain.
Nah, yang ketiga, wirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi ya, dalam menciptakan atau memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Nah, yang ketiga ini lebih menekankan kepada wirausaha itu proses kreatif ya, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk inovasi. Kreatif itu ide-ide ya, sementara inovasi itu adalah perwujudan dari ide kreatif menjadi produk. Nah, itu inovasi. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup dan perkembangan usaha. Jadi nilai yang diperlukan untuk startup memulai usaha dan mengembangkan usaha, growth ya, Soeharto Prawiro ini dalam bukunya 97. Dan yang terakhir, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan sesuatu yang berbeda, inovatif, yang memberikan manfaat dan nilai lebih, ya, nilai tambah atau nilai lebih. Nah, ada lagi ternyata satu lagi yang keenam, kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Ya. Kemudian nilai tambah itu dapat dicapai dengan cara mengembangkan teknologi baru atau mungkin menemukan pengetahuan baru, menemukan cara yang baru ya, dalam menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien. Nah, inilah diantara 6 hakikat penting dari kewirausahaan. Jadi sekali lagi, kewirausahaan itu nilai yang mendorong seseorang untuk aktif melakukan. Kemudian yang kedua, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, proses penerapan kreativitas dan inovasi. Dan yang keempat, nilai yang mendorong dirinya memulai. Ya. Jadi untuk memulai suatu usaha itu memang butuh ilmunya ya. Jadi kalau orang sudah punya ide tapi kalau tidak memiliki kemantapan untuk memulai ya nggak jadi-jadi ya. Dan juga kewirausahaan itu meliputi bagaimana mengembangkan usaha, dan yang kelima proses mengerjakan sesuatu yang baru dan bermanfaat lebih ya dari sebelumnya, dan yang keenam menciptakan nilai tambah. Baik, saudara sekalian, berikutnya apa sih untung rugi berwirausaha itu? Nah, ini dijelaskan di dalam bukunya. Menurut Illich ini nama orang, terdapat ada beberapa keuntungan dan kerugian ketika seseorang memutuskan atau mengambil pilihan menjadi seorang wirausaha. Di antara keuntungannya satu, otonomi. Apa yang dimaksud otonomi? Ya, pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha atau seorang entrepreneur memposisikan dirinya menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap bisnisnya. Ya, dia bisa mengontrol bisnisnya. Nah, yang dimaksud dengan otonomi itu berarti kebebasan. Dia memposisikan dirinya sebagai bos yang bisa ya mengontrol sesuai dengan kehendaknya. Dia tidak harus disuruh-suruh, tidak harus diperintah, tetapi dia memiliki kebebasan. Nah, ini persis dengan apa yang dikemukakan oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa pada dasarnya perspektif menjadi seorang wirausaha itu adalah karena ingin mencari kebebasan. Maka banyak para ASN, pegawai negeri yang konon karena tidak cocok dengan lingkungan kerjanya yang sering diperintah oleh atasan, ya dia keluar kemudian berwirausaha. Kalau ditanya kenapa kok keluar, sudah punya pekerjaan yang mapan, pengen bebas, tidak disuruh-suruh, nah, kira-kira begitu. Nah, itu salah satu keuntungan berwirausaha. Yang kedua adalah ya, orang berwirausaha itu selalu mendapatkan tantangan. Ada tantangan dan ada perasaan ingin membuktikan bahwa saya itu bisa. Nah, yang nanti kita bahas tentang motif berprestasi. Karena di dalam usaha atau berwirausaha itu ada peluang untuk mengembangkan konsep usaha. Ya, tentu dia yakini akan merubah hidupnya yang dapat menghasilkan keuntungan
sehingga sangat memotivasi dirinya untuk berwirausaha. Ya, sehingga dengan tantangan-tantangan harapan ya bisa mewujudkan ide-idenya itu dalam sebuah usaha real, maka itu kemudian menjadi salah satu kelebihan wirausaha. Jadi dia bisa menyalurkan tantangan atau bisa menyalurkan motif berprestasinya untuk membuktikan bahwa saya itu mampu. Dan yang ketiga, masuk keuntungan berwirausaha, kata Ili adalah orang yang berwirausaha itu memiliki kontrol finansial atau pengawasan keuangan. Ya, bebas dalam mengelola keuangan dan merasa bahwa kekayaan yang dia miliki itu ya sebagai milik sendiri, bukan milik orang lain. Ya, karena kalau dia memiliki usaha, ya dengan modalnya dia sendiri, tentu ya keuntungan yang dia peroleh itu ya miliknya sendiri. Mungkin berbeda perasaannya ya kalau bekerja di perusahaan, ketika perusahaan untung ya dia hanya sebagai pekerja, sehingga keuntungan itu ya keuntungannya perusahaan. Ya. Dan yang keempat, salah satu keuntungan wirausaha yaitu memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Ya, kenapa ini bisa menjadi pembuktian ya bahwa seorang wirausahawan itu punya tanggung jawab moral yang kuat untuk menciptakan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja, karena kita tahu wirausaha itu sasarannya adalah masyarakat kelas menengah dan bawah. Nah, maka wirausaha atau kewirausahaan itu sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam proses trickling down effect. Trickling down effect itu kemakmuran yang merentas ke bawah ya. Sehingga ketika orang berusaha atau berwirausaha itu mampu menciptakan lapangan kerja ya, sehingga orang-orang yang bekerja di situ ikut merasakan kesejahteraan, yang mendapat gaji yang layak dan seterusnya ya. Seorang wirausaha itu memiliki alasan yang kuat ya, bahwa dia telah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Ya, jadi kita pahlawan ya yang menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain, membantu orang lain ya, mensejahterakan orang lain. Itu yang dimaksud dengan trickling down effect ya. Jadi meretas, kemakmuran yang meretas ke bawah. Namun demikian saudara, menurut Ilik juga ada beberapa kendala atau kerugian yang bisa jadi akan diterima oleh seorang yang memutuskan menjadi seorang wirausaha. Apa saja itu? Yang pertama adalah ya tentu pengorbanan personal. Memang pada awalnya seorang wirausaha harus bekerja dengan full time, waktu yang penuh ya, waktu yang lama, sangat sibuk, bahkan super sibuk gitu ya. Karena ketika ya dulu saya merasakan ketika awal-awal membuka usaha itu ya sudah nyari peralatan sendiri, kemudian ya usahanya dijagain sendiri ya, kemudian mencatat sendiri keuangannya gitu ya. Awal-awalnya begitu sebelum kita memiliki karyawan ya, sebelum memiliki teman rekan kerja. Nah, sehingga ketika itu hampir seluruh waktunya itu dihabiskan untuk ya memulai usaha, membesarkan usaha, sehingga waktu-waktu untuk keluarga, untuk rekreasi itu hampir tidak ada. Semua waktu dihabiskan untuk membesarkan usaha pada awalnya. Namun tentu nanti setelah sukses berhasil ya kita mulai delegasikan pekerjaan-pekerjaan itu kepada para pegawai, sehingga nanti pada akhirnya kalau sudah sukses tentu ya seorang pengusaha memiliki banyak waktu ya, karena mungkin dia hanya ide-idenya, sementara nanti pada penerapannya diserahkan kepada orang lain. Tapi itu termasuk bagian dari yang harus difikirkan juga ya. Untuk berusaha memang butuh pengorbanan ya, biaya ya, waktu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah beban tanggung jawab yang sangat tinggi ya, karena wirausaha itu harus mengelola semua fungsi bisnis ya, ada pemasaran, ada keuangan, personalia,
pengadaan, pelatihan dan sebagainya. Jadi tanggung jawabnya itu sangat sangat besar ya. Berbeda kalau seseorang bekerja di unit perusahaan atau di kantor pemerintah, ya dia mungkin menangani hanya bagian kecil dari proses bisnis. Tapi kalau sebagai seorang wirausaha, ya dia harus menangani semua, mengelola semua fungsi, pengadaan barang, ya toh, produksi, pemasaran, keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, bisa jadi salah satu kendala dalam bisnis adalah kecilnya margin keuntungan, dan tentu saja risikonya adalah kemungkinan gagal ya. Meskipun kegagalan itu bukan akhir segalanya bagi seorang wirausaha. Banyak kisah ya tentang bagaimana wirausaha sukses itu pada awalnya mereka ya berpuluh kali bahkan beribu kali gagal. Itu mereka bisa bangkit kembali ya, karena salah satu karakter wirausaha itu adalah ya tidak pernah mengenal putus asa. Nah, kenapa kok kecil margin ya, kemungkinan gagalnya besar ya? Karena wirausaha itu umumnya menggunakan modal yang kecil ya, dimulai dari modal kecil, keuangan milik sendiri ya, tentu margin atau laba atau keuntungan yang diperoleh ya relatif kecil, kemungkinan gagal juga ada gitu. Nah, kalau modal besar itu biasanya akan ya, kalau tidak bisa dipenuhi oleh keuangan pribadi, biasanya kan harus pinjam ke pihak ketiga atau ke perbankan. Sementara kalau usaha baru itu kita belum punya cash flow ya, kita belum punya keuangan yang menarik bagi investor. Sehingga biasanya memang wirausaha itu dimodali dengan modal yang kecil, yang seadanya gitu. Karena belum bisa menggait modal dari bank misalnya, karena bank belum percaya nih ini kira-kira berhasil apa tidak. Mereka tidak mengambil resiko ya, misalnya diberi modal ya, itu baru pertama diuji coba gagal, tentu mereka tidak tertarik. Nah, sehingga memang pada awalnya biasanya wirausaha itu dengan modal yang seadanya dari kantong sendiri ya, sehingga kemungkinannya marginnya ya tidak terlalu besar, dan juga kemungkinan gagal itu juga tentu saja selalu ada, karena kewirausahaan, ingat sekali lagi, penuh dengan ketidakpastian. Nah, itulah beberapa kelebihan, keuntungan ataupun kerugian dan kendala-kendala ketika seseorang memutuskan untuk berwirausaha. Baik teman-teman, berikutnya adalah langkah-langkah memulai wirausaha. Nah, ini beberapa tips yang diberikan oleh para ahli terkait dengan langkah-langkah bagaimana kita memulai wirausaha. Yang pertama adalah pilihlah bidang usaha yang memang Anda minati dan Anda memiliki hasrat ya, kemauan, hasrat kemauan ya, dan memiliki pengetahuan di dalamnya. Nah, ini penting ya. Saya kira banyak kisah lah, anak-anak Rahma banyak yang punya usaha ya, baik itu bidang IT maupun di bidang yang jauh dari IT. Misalnya ada mahasiswa kita yang dari Bengkulu itu punya usaha otomotif, spare part otomotif spesialis knalpot gitu ya. Ya, jadi ya meskipun tidak ada hubungannya dengan IT, ya paling hubungan dengan IT ya dia hanya mempromosikan itu lewat marketplace ya, itu dibutuhkan keterampilan IT, tapi barangnya sendiri memang tidak ada kaitannya dengan IT kan ya. Tapi karena memang sejak dulu dia senang dengan otomotif, dengan ya hal-hal yang terkait dengan aksesoris ya kendaraan, nah dia tekuni itu sesuai dengan apa yang dia minati selama ini. Dan akhirnya sukses ya, bahkan dengan usaha jual beli online knalpot ini dia sudah bisa membeli satu unit mobil Avanza ya senilai 120 jutaan. Nah, contoh itu. Ada lagi teman-teman yang ya punya usaha anak Rahma, misalnya butik ya, butik online, yang usaha ini sempat memenangkan
lomba kewirausahaan di Kopertis, dulu namanya Kopertis, sekarang LLDP ya, dan mendapat bantuan sekitar 15 juta kalau tidak salah. Ya karena memang teman kita, ini teman-teman perempuan ada 3 orang, nah minatnya di bisnis pakaian ya, di butik ya. Nah, jadi memang pilih dulu apa usaha yang Anda minati. Ya tidak harus yang berhubungan dengan IT, meskipun ya lebih relevan, lebih bagus lagi kalau relevan dengan bidang yang dimiliki. Misalnya punya bisnis yang berkaitan dengan software ya, misalnya membuat software house ya, aplikasi-aplikasi dan seterusnya, atau membuat game ya, dan seterusnya. Itu yang penting kita bisa tahu minat kita itu apa, hasrat kita apa tentang bisnis ini, dan kita tentu harus memiliki pengetahuan di dalamnya. Yang kedua adalah tentu setelah kita memutuskan sebuah bisnis yang sesuai dengan minat kita, nah langkah berikutnya perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan ya. Jadi ya kita baca di sini seringkali tawaran-tawaran peluang bisnis dan dukungan pengembangan bisnis itu datang justru dari rekan-rekan di dalam jaringan tersebut. Nah, sekarang ini ada teman-teman yang sudah bisnis emas ya, masuk di Jogja sudah ada jaringan bisnis emas batangan gitu ya. Nah kita masuk di grup-grup, apakah grup WA, Facebook dan lain sebagainya. Nah di situ akan ya ada informasi-informasi yang update, dan bahkan terkadang peluang-peluang itu datangnya dari teman-teman yang ada di dalam jaringan itu ya. Namun memang harus hati-hati karena tidak ada istilah makan siang gratis ya. Siapapun itu Anda harus tetap berhati-hati dan mempersiapkan akan hal-hal yang barangkali tidak terduga. Hal itu sejalan dengan prinsip bagi seorang pebisnis bahwa uang itu tidak mengenal tuan. Bisa saja hari ini Anda adalah big boss, namun esok lusa Anda menjadi pengangguran karena didepak oleh karyawan sendiri yang bekerja sama dengan partner bisnis Anda atau bahkan investor Anda. Nah ini penting ya, seperti saya punya teman namanya Mas Budi, ini langganan servis AC kampus maupun di tempat saya sendiri. Itu dia juga cerita dulu waktu dia mengawali bisnisnya, dia banyak merekrut karyawan, bahkan bekerja sama dengan beberapa jaringan servis AC gitu ya. Waktu itu dia bahkan punya ada mobil ya, ada sekitar 5 tim, satu timnya itu kan 2 orang. Jadi ada 5 tim, ada 10 karyawan yang dia tugasi untuk memenuhi permintaan servis AC ketika itu. Nah dia cerita bahwa ilmu yang saya miliki itu saya bagi ke mereka Pak, tanpa ada ada kekhawatiran sedikit pun. Ilmu-ilmu rahasia tentang AC itu dia share semua ke pegawainya. Tapi ternyata dari kebaikan dia seperti itu, banyak kemudian para karyawan itu dengan ilmu yang sudah dia dapatkan, kemudian dia keluar dan membuat bisnis yang sama. Sehingga akhirnya sekarang Mas Budi hanya dengan 2 orang karyawannya, yang lainnya sudah keluar dan mereka mendirikan perusahaan-perusahaan yang juga sama yang bergerak dalam bidang servis AC. Nah ini memang jaringan itu penting, tetapi memang kita harus juga memperhitungkan terkadang. Ya. Yang ketiga adalah pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa Anda. Nah ini penting, jadi salah satu unsur sukses wirausaha itu ketika kita punya produk ataupun jasa yang memang berbeda dari yang lain ya. Kita ada keunggulan yang berbeda, yang mempunyai keunggulan yang spesifik ya. Ada nilai tambah yang tidak diberikan oleh orang lain ya. Sehingga ketika kita memiliki nilai unik, nilai unggul, nah tentu
tentu orang akan ya akan datang kepada kita karena kita berbeda dari yang lain. Misalnya Anda memulai usaha bisnis dalam bidang jasa pembuatan web, ya, Anda mendesainkan web designer. Ya. Nah, maka tentukan apakah Anda ingin bersaing, ya, berdarah-darah di usaha web yang murah meriah, jadi bikin web 500.000 dan lain sebagainya, atau Anda akan spesifik kepada desainnya, atau mungkin Anda akan spesifik pada faktor security-nya, keamanannya, atau kepada tingkat kesulitan dan ya kompleksitas pengelolaan database-nya. Jadi ya itu harus ditetapkan dulu. Ya, misalnya, wah saya tidak mau kalau web saya dihargai murah karena saya kalau bikin web itu saya jamin security-nya, keamanannya. Berbeda mungkin dari yang lain. Yang lain-lain itu kalau bikin web baru dipakai sebulan sudah kebobolan misalnya. Nah, kalau yang saya bikin itu saya fokus ke keamanannya. Jadi harus mempunyai nilai unggul dibandingkan dengan produk orang lain. Itu contoh saja tentang bagaimana pentingnya keunikan atau nilai unggul dalam produk ataupun jasa kita. Yang keempat adalah jaga kredibilitas dan brand image, ya. Seringkali ketika kita mulai berusaha melupakan faktor nama baik, melupakan kredibilitas, dan melupakan apa yang dinilai orang lain terhadap produk atau jasa kita. Padahal ini adalah justru hal yang terpenting dalam bisnis. Reputasi itu hal yang sangat penting dalam berbisnis, ya, nama baik. Nah, saya kira teman-teman bisa belajar dari perusahaan penerbangan Adam Air, ya. Adam Air dulu ya terkenal bisnis penerbangan yang cukup bonafit, ya, cukup prestisius karena konon Adam Air itu anaknya Garuda, ya. Kita tahu Garuda itu pesawat yang bagus lah, ya, dalam hal pelayanan, keamanan, kenyamanan gitu. Nah, konon Adam Air itu anaknya Garuda, kira-kira begitu. Tapi ternyata di dalam penyelenggaraannya awal-awalnya bagus, tapi kemudian banyak hal-hal yang melupakan faktor kenyamanan, pelayanan kepada para penggunanya. Ya, sehingga kemudian dalam waktu yang tidak lama, ya dulu punya reputasi bagus, tapi kemudian akhirnya Adam Air ditutup sekarang ini. Nah, sekarang yang banyak disinggung, ya, banyak komplain itu klien, ya, misalnya kita bisa melihat berita-berita ada keterlambatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi reputasi, kredibilitas, dan image itu harus dijaga. Sehingga misalnya kita meminjam dana, ya jangan sampai kemudian ketika waktunya tiba membayar pinjaman kita itu kemudian kita ulur-ulur, ya, kita mengingkari janji dan sebagainya. Nah, itu akan mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal terkait dengan nama baik bisnis kita. Bisa jadi kita akan dicorek, ya. Misalnya kita pinjam uang ke bank lah, ya, untuk membesarkan usaha kita. Tapi ketika kita deadline mengangsur misalnya, dan kita lari dari tanggung jawab itu, ya kita akan bisa di blacklist dari daftar pebisnis yang ya tidak jujur, kira-kira begitu. Nah, ketika kita akan pinjam lagi tentu akan ditolak oleh pihak bank. Yang kelima, berhemat dalam operasional secara terencana serta sisihkan uang untuk modal kerja, ya. Nah, ini juga penting karena terkadang banyak di antara pengusaha-pengusaha Indonesia itu yang ketika mendapatkan order omset yang banyak, ya, atau keuntungannya banyak, tapi kemudian dia terlena, ya, mendahulukan misalnya membeli mobil mewah, mobil sport misalnya, daripada untuk menyisihkan sebagiannya untuk menambah aset, menambah modal bagi usahanya agar lebih besar. Banyak digunakan untuk bersenang-senang, ya, berfoya-foya dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang biasanya membuat kegiatan bisnisnya menjadi
tidak semakin berkembang, tapi justru sebaliknya. Jadi selalulah bersikap hemat dalam operasional, dalam dalam mendistribusikan keuntungan. Itu jangan sampai kemudian ya semuanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, ya, tidak dipikirkan untuk mengembangkan usaha. Nah, itulah antara lain 5 hal berkaitan dengan bagaimana kita memulai usaha. 5 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan memulai usaha. Baik, berikutnya saudara sekalian, kita masuk di pembahasan berikutnya tentang ciri-ciri sikap wirausaha. Nah, berkaitan dengan ini, ya ini videonya nanti bisa dilihat di luar setelah kita selesai saja. Ada 3 motif sosial manusia. Ada teori tentang motif sosial manusia yang oleh seorang pakar psikologi namanya David McClelland. Ya, dia mencari secara empiris faktor-faktor kepribadian apa saja yang menentukan suksesnya seorang wirausaha. Ya, jadi David McClelland itu melakukan penelitian mencari faktor-faktor kepribadian apa saja yang membuat orang itu sukses berwirausaha. Nah, sebagai awal untuk mengetahui faktor apa saja yang diperlukan agar orang itu sukses berwirausaha, maka dia memerlukan informasi tentang motif sosial yang melekat pada diri seseorang. Apa yang dimaksud motif sosial? Ya, motif sosial itu adalah motif yang mempengaruhi tingkah laku seseorang saat dia berrelasi, berhubungan dengan orang lain dalam lingkungan tertentu dan situasi tertentu. Jadi motif yang mempengaruhi tingkah laku seseorang ketika dia berhubungan dengan orang lain dalam suatu lingkungan tertentu atau situasi tertentu. Dan menurut McClelland ada 3 motif ya, yang umumnya dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ketika dia berhubungan dengan orang lain. Kenapa ini penting? Karena tentu wirausaha nanti akan terkait dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Karena wirausaha kan kegiatan usaha itu yang pasti melibatkan lebih dari 1 orang, gitu. Nah, sehingga perlu diselidiki kira-kira motif apa saja ya yang ada pada diri seseorang kaitannya dengan hubungannya dengan orang lain. Nah, menurut McClelland ada 3 motif yang kaitannya dengan hubungan antara seseorang dengan yang lain. Yang pertama adalah motif affiliation motif, yaitu motif yang mengarahkan tingkah laku seseorang yang menyenangi keharmonisan dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi orang yang memiliki motivasi afiliasi yang tinggi, ya itu ciri yang sangat menonjol adalah dia suka hal-hal yang menyenangkan orang lain. Titik kepuasannya orang ini adalah ketika dia berhasil menyenangkan orang lain. Baginya orang lain itu adalah objek yang harus ditolong, yang harus disenangkan. Nah, itu kalau kita punya teman dengan motif afiliasi yang tinggi, ya pasti kita jadi senang ya, karena dia akan rela berkorban, yang penting kita jadi senang, kira-kira begitu. Ya, selalu neraktir, kira-kira menyenangkan kita. Gitu. Yang kedua adalah motif kekuasaan, power motif. Nah, kalau yang ini motif yang menyebabkan seseorang ingin menguasai atau mendominir orang lain. Ya, orang-orang dengan motif kekuasaan yang tinggi itu umumnya ya mereka tidak memperdulikan perasaan orang lain. Ya, baginya keharmonisan itu bukan hal utama, namun kekuasaan atas orang lainlah yang menjadi idaman. Sehingga ciri dari seseorang yang motif kekuasaannya kuat itu adalah dia akan selalu berusaha mempengaruhi atau menguasai orang lain. Nah, titik kepuasannya tentu ketika dia berhasil menguasai, dipuji, ya, dipatuhi orang lain. Sehingga orang lain adalah objek yang menjadikan dirinya berkuasa.
Ya, barangkali ini kalau dicek itu ya para pejabat-pejabat ya, itu motif kekuasaannya ya barangkali tinggi. Dan yang ketiga adalah, nah yang ketiga ini motif prestasi, achievement motif. Nah, kalau motif prestasi, kata McClellan, adalah motif yang mengarahkan tingkah laku seseorang dengan titik berat pada tercapainya suatu prestasi tertentu. Nah, kalau pada kedua motif terdahulu, yaitu motif afiliasi dan motif power, kekuasaan, objeknya adalah orang lain yang ada di lingkungan mereka. Nah, maka kalau orang-orang itu memiliki motif prestasi yang tinggi, dia tidak terlampau menghiraukan orang lain. Ya, baginya yang penting adalah bagaimana agar dirinya itu bisa mencapai prestasi tertentu. Orang lain bagi dirinya hanyalah sebuah instrumen yang mungkin dapat dipergunakan ya dalam rangka mencapai prestasi yang dia sudah canangkan dalam kehidupannya. Nah, motif berprestasi ini cirinya adalah adanya usaha yang keras, ya, adanya ikhtiar yang dia lakukan untuk tercapainya tujuan, ya, prestasi tertentu. Sehingga titik kepuasan orang-orang yang memiliki motif prestasi yang tinggi adalah manakala dia berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Orang lain dapat dijadikan alat bantu atau instrumen untuk meraih tujuan yang telah dia canangkan. Nah, inilah 3 motif sosial, motif afiliasi, power motif, dan motif berprestasi. Nah, bagaimana teori ini kemudian diterapkan dalam penelitiannya McClellan? Nah, penelitian McClellan itu dia lakukan terhadap mahasiswa di Harvard University, ya, di mana dalam penelitian itu menunjukkan ada hubungan atau korelasi antara tinggi rendahnya kebutuhan berprestasi atau need for achievement tadi pada kelompok mahasiswa yang dia teliti. Ya, ukurnya bagaimana? Ukurnya adalah sewaktu mereka kuliah dengan pemilihan karir atau pekerjaan setelah mereka lulus dan terjun ke masyarakat. Jadi ada hubungan antara need for achievement yang tinggi terhadap pilihan karir atau pilihan pekerjaan setelah mereka lulus. Jadi ditelitinya selama mereka kuliah, gitu, kira-kira begitu. Sehingga penelitian ini lama, saudara, konon 12 tahun, ya, 10 sampai 12 tahun penelitiannya. Nah, hasilnya ternyata menunjukkan bahwa yang memiliki need for achievement tinggi, motif berprestasinya itu tinggi, ternyata 60% diantaranya itu memilih karir atau pekerjaan sebagai pengusaha. Sementara yang 34% lainnya itu memilih bidang pekerjaan selain ya berwirausaha. Nah, jadi dari penelitian ini menunjukkan orang-orang dengan motif prestasi yang tinggi itu ternyata mereka memilih wirausaha sebagai karirnya, sebagai pekerjaannya. Nah, sebaliknya, mahasiswa yang memiliki need for achievement-nya rendah atau motivasi berprestasinya rendah, itu hanya sekitar 10% yang memilih pekerjaan sebagai wirausaha, dan yang 90% lainnya memilih pekerjaan yang lain. Ya, jadi ini bukan 60 ya, ini berarti berapa? 66 ya. Ya 66%, bukan 60%. Ya, itu hasilnya. Dan ini penelitian empiris ya, jadi sudah banyak di publish, dan dengan hasil penelitian ini akhirnya McClellan kan membuat sebuah training ya, yang mungkin teman-teman pernah mendengar ada training AMT, Achievement and Motivation Training, AMT. Nah, itu yang menciptakan McClellan. Ya, maksudnya ingin bagaimana melatih agar orang itu memiliki need of achievement yang tinggi. Nah, hasil penelitian lainnya, McClellan juga meneliti terhadap orang-orang yang di luar kampus, yang sudah bekerja maksudnya. Baik mereka sebagai guru
pengacara, pekerja bank, dokter, dan pengusaha. Hasilnya apa? Hasilnya memang secara umum pengusaha atau entrepreneur itu memiliki nilai for achievement atau motivasi berprestasi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang dari bidang profesi yang selain pengusaha. Nah, akhirnya McLellan berkesimpulan bahwa ada hubungan erat antara kewirausahaan dengan tingkat need for achievement atau tingkat motivasi berprestasi yang tinggi. Nah, saudara, sebetulnya saya ada instrumen ya untuk kuesioner ya yang bisa kita isi, yang bisa teman-teman isi untuk melihat kecenderungan saya itu mana yang tinggi ya ketika berhubungan dengan orang lain, apakah afiliasi, apakah power, kekuasaan, ataukah achievement, berprestasi, motif berprestasi. Namun saya ramu-ramu kalau dengan cara daring seperti ini agak kesulitan. Nanti suatu saat ketika sudah kita ketemu, barangkali instrumen ini bisa saya terapkan untuk meneliti. Ya, sebetulnya saya ini cenderungnya ke motif yang mana. Baik, kita lanjut. Nah, dari hasil penelitian tadi, maka dirumuskanlah saudara sekalian apa itu ciri-ciri sikap wirausaha yang sukses ya, karakter-karakter apa saja yang dimiliki dari para wirausahawan yang sukses tadi diteliti oleh David McLellan. Nah, ternyata ada 11 karakter-karakter yang menonjol ya, ciri-ciri sikap para wirausahawan sukses. Yang pertama adalah berani mengambil risiko, yang kedua kreatif, inovatif, yang ketiga memiliki visi, yang keempat punya tujuan yang berkelanjutan, yang kelima percaya diri, yang keenam mandiri, yang ketujuh aktif, energik, menghargai waktu, yang kedelapan memiliki konsep diri yang positif, yang kesembilan berpikir positif, yang 10 bertanggung jawab secara pribadi, dan yang ke-11 adalah selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Ya, nanti akan secara sekilas kita jelaskan satu persatu dari ciri-ciri sikap wirausaha yang sukses ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan penjelasan rinci dari 11 ciri-ciri sikap wirausaha sukses ya. Yang pertama adalah seorang wirausaha sukses itu berani mengambil resiko ya. Jadi ketika dia punya uang, dia tidak suka menyimpan ya, uang tersebut ya untuk kegiatan-kegiatan yang yang tidak ada resikonya. Justru seorang wirausaha itu berani mengambil resiko. Sehingga ketika dia memiliki uang, dia menggunakan uangnya untuk kegiatan yang produktif, untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dijual. Nah, umumnya juga mereka tidak suka menempatkan uangnya pada kegiatan yang resikonya tinggi, ya, atau resikonya itu kemungkinan gagalnya lebih besar daripada keberhasilannya. Ya, tidak juga menyukai kegiatan yang hasilnya sudah pasti atau mudah dicapai, seperti misalnya kalau punya uang lebih suka mendepositokan uang. Itu dia tidak suka karena ya, tentu kalau deposito ya hasilnya sudah pasti tiap bulan dapat berapa ya. Dan itu tidak mengandung resiko yang tinggi ya, tapi resikonya rendah. Nah, namun demikian wirausaha juga tidak menyukai kegiatan dengan kemungkinan gagal dalam usahanya lebih besar daripada berhasilnya. Tadi sudah saya sampaikan. Sehingga artinya apa? Apa maksud dari berani mengambil resiko? Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang berani mengambil resiko yang wajar, yang sudah bisa diperhitungkan.
Sehingga ia optimis akan berhasil, tetapi bukan pasti berhasil atau bukan pasti gagal. Jadi intinya seorang wirausaha sukses itu adalah mereka yang mampu mengkalkulasi resiko, mampu memperhitungkan resiko, ya, dan dia ambil resiko itu sebagai sebuah keputusan, ya, karena memang wirausaha akan sangat terkait dengan ketidakpastian dan mengambil resiko itu sebagai jalan yang dia harus ambil. Yang kedua adalah kreatif dan inovatif, ya, sehingga orang-orang yang memiliki kecenderungan berwirausaha itu tidak menyukai pekerjaan yang sifatnya rutinitas, hanya itu-itu saja gitu ya. Ya, lebih suka melakukan penyempurnaan apa yang sudah ada, menemukan, mengusahakan sesuatu yang belum pernah dibuat orang sebelumnya. Sehingga para pengusaha itu sering memikirkan dan menciptakan hal-hal baru. Ya, bisa diambil contoh misalnya keluarga Sosro ya. Ya, bagaimana terciptanya teh botol Sosro ya, yaitu ya berangkat dari kreatif dan inovatif. Ya. Dan juga banyak contoh lain ya, misalnya Aqua ya, dan banyak produk-produk yang sekarang ini terkenal karena muncul dari kreativitas dan inovasi. Nah, ciri dari kreatif inovatif itu antara lain energik, banyak akal, ya, pengetahuan dan keterampilannya luas, berdaya cipta, ya, imajinatif dan luas. Ya. Sehingga luas itu mampu menyesuaikan kondisi dengan cepat, ya. Fleksibel, ya, tidak kaku, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga memiliki visi. Jadi seorang wirausahawan itu adalah seorang yang visioner, artinya memiliki gambaran atau bayangan ya tentang wujud masa depan yang ia ingin raih. Tulisannya Robert T. Kiyosaki juga ada di sana. Salah satu ciri manusia efektif adalah start of the end ya. Jadi memulai dari akhir itu maksudnya orang yang punya jiwa wirausaha itu adalah orang yang berpikir akan menjadi apa ya. Jadi dia sudah punya gambaran tentang masa depan, cita-cita yang ingin dia raih ya di masa depan. Ini persis seperti kemarin teori tentang be do ya, tentang be do ya. Be dulu baru do ya. Dia ingin jadi apa baru melakukan apa. Ya, itu sama dengan visioner, memiliki gambaran tentang masa depan yang ingin dia raih. Nah, kemudian setelah dia memiliki visi yang dia tetapkan, dia menyusun rencana, mengatur strategi untuk meraihnya, dan tekun melaksanakan itu secara konsisten. Meskipun banyak rintangan, kesulitan, hambatan, ataupun orang lain meragukan cita-citanya, kira-kira begitu. Nah, ini banyak contoh saya kira, ya, pemilik Esteller 77 yang sekarang barangkali teman-teman banyak melihat di food court itu ya, ada Esteller 77 itu dulu seorang yang ya perjalanan hidupnya ya lumayan mengenaskan gitu kira-kira. Pernah menjadi penjual koran yang akhirnya punya usaha Esteller 77 yang sangat terkenal di mana-mana ada. Ya, namanya Pak Sukiyatno Nugroho. Atau teman-teman yang sekarang bisa menikmati air putih ya, bukan air putih ya, air bening ya dalam botol ya yang namanya Aqua. Itu juga karena bagaimana seorang yang namanya Tirto Utomo itu memiliki cita-cita, keinginan ya, agar kemanapun dia pergi maka dia tetap mudah untuk bisa minum air putih, kira-kira begitu. Maka terciptalah ketika itu Aqua yang sekarang melegenda menjadi sebuah air minum kemasan yang sangat terkenal. Bahkan merek apapun, ya kalau orang mau beli apa? Beli Aqua. Meskipun mereknya ada Fit, ada Le Mineral, ya, macam-macam, tapi sering orang menyebut beli Aqua, kira-kira begitu. Ya, memiliki visi ke depan. Ya, sama dengan Soichiro Honda ya. Jadi bagaimana dia memiliki visi bisa melakukan perjalanan dengan cepat, maka kemudian terciptalah motor cycle ya, sepeda motor yang dia beri merek Honda sesuai dengan nama dirinya sendiri.
Ya, sampai akhirnya kemudian karena visinya itulah, maka Honda sekarang menjadi motor yang ya sangat terkenal. Bahkan sama ketika orang kampung seperti saya dulu, kalau beli motor ya atau pengen punya motor, ya motornya motor Honda. Meskipun bisa jadi mereknya Yamaha, tapi beli Honda kira-kira begitu. Nah, itulah contoh karya-karya hasil dari seseorang yang punya visi, ya, pandangan jauh ke depan tentang apa yang dia ingin raih. Nah, ciri orang yang bervisi itu satu, dia memang memiliki motif berprestasi yang tinggi, need for achievement yang tinggi. Kemudian tekun, teliti, berorientasi pada sasaran, efektif, produktif, dan selalu berorientasi kepada laba. Nah, itu telah ciri-ciri orang yang visioner. Yang ketiga adalah eh, seorang wirausahawan sukses itu punya tujuan yang berkelanjutan. Ya, sebagai bagian dari visi, mereka mampu merumuskan tujuan yang jelas. Ya, menantang tetapi realistis. Baik itu tujuan jangka pendek, ya biasanya tahunan, 1 tahun, kemudian jangka menengah 5 tahunan, maupun jangka panjang 20 atau 30 tahun ke depan. Ya. Dia rancang itu, ya apa yang dia inginkan, ya tujuannya jelas, kemudian dia bikin tahapan-tahapan yang berkelanjutan agar bisnisnya itu menjadi besar. Di samping itu, dia juga mampu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap tujuan yang telah dirumuskan. Ya, untuk memastikan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan visinya, ya. Jangan sampai apa yang dia lakukan itu menyimpang dari visi, ya. Karena tujuan itu sebetulnya adalah tahapan-tahapan untuk mewujudkan visi. Visi diturunkan menjadi misi, misi diturunkan menjadi tujuan. Nah, seorang wirausahawan juga tidak puas dengan pencapaian tujuan. Ya, lebih dari itu dia senantiasa membuat tujuan-tujuan baru yang lebih menantang demi untuk pencapaian visi jangka panjangnya. Nah, itulah ciri seorang wirausahawan sukses. Dia punya tujuan yang improvement, continuous improvement, ya, tujuan pengembangan yang terus-menerus, ya, continuous, ya, berkelanjutan. Yang kelima, percaya diri yang kuat. Ya, ia optimis bahwa yang dia lakukan itu berhasil sesuai dengan harapan, walaupun bisa jadi banyak orang yang mencibirnya, ya. Nah, karakter yang bisa masuk dalam ciri percaya diri adalah dia optimis, mandiri, jujur, berintegritas, matang, ya, fokus pada diri dan bertekad yang kuat. Nah, maka sebagai mahasiswa Rahma yang di salah satu jargonnya jago IT Qurani jutawan, itu maksudnya jutawan itu adalah jiwa wirausaha yang di dalamnya ada optimistis, ada kemandirian, ada kejujuran, ya, berintegritas, fokus pada dirinya sendiri dan bertekad yang kuat untuk bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Yang keenam, saudara, adalah mandiri, yaitu orang yang tidak mau hidupnya tergantung kepada orang lain. Ia punya keinginan untuk menjadi pemimpin atau bos, minimal bagi dirinya sendiri, terbebas dari perintah atau kontrol orang lain. Ya, ia mampu melaksanakannya, ya, semua pekerjaannya itu secara disiplin. Ya. Bentuk kemandirian itu salah satunya adalah dia disiplin, disiplin waktu, ya, disiplin bagaimana memproses dirinya menjadi sehat, disiplin olahraga, dan lain sebagainya. Ya, jadi kemandirian itu salah satunya adalah kedisiplinan dirinya dalam memanage diri maupun memanage waktu. Yang ketujuh, aktif, energi, dan menghargai waktu. Ya, cirinya adalah memanfaatkan waktu dengan efisien, terarah ke masa depan. Ya. Setiap waktu sangat berarti bagi dirinya, bagi kepentingan usahanya. Dia selalu gunakan waktunya untuk memikirkan, merencanakan, mempelajari data, membuat laporan, melakukan negosiasi, presentasi, dan lain sebagainya. Dia gunakan waktunya dengan sangat efektif. Yang kedelapan, memiliki konsep diri positif. Ya, dia terbuka terhadap kritik. Ya, karena kritik itu sangat berguna bagi diri dan usahanya. Maka
Katakanlah di tempat-tempat usaha itu kalau Anda puas, ya, beritakan kepada orang lain, dan kalau Anda tidak puas maka beritahukan kepada kami. Ya, karena kritik itu bagi seorang pengusaha adalah vitamin, ya, yang dengannya dia ada kesempatan untuk memperbaiki produknya atau memperbaiki jasanya, ya, sehingga akan bisa memuaskan para nasabahnya, para pelanggannya. Nah, memiliki konsep diri positif juga artinya dia tidak bangga dengan pujian, ya, tidak terbang dengan pujian, tapi juga tidak jatuh dengan cacian. Dia sanggup mengungkapkan penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan orang lain, bahkan karyawannya. Dia tepuk dadanya atau tepuk punggungnya karyawannya. Terima kasih Anda sudah memajukan perusahaan kita. Nah, gitu ya. Jadi konsep dirinya positif, melahirkan kenyamanan, keakraban, dan kehangatan dalam setiap persahabatan. Yang kesembilan, berpikir positif, ya, positive thinking. Dia selalu membiasakan diri bersikap dan berperilaku positif terhadap konsumennya, karyawannya, bahkan terhadap pesaingnya, ya, mitra bisnisnya, ya, serta dia juga berpikir positif ketika mengalami kegagalan di dalam kegiatan bisnisnya. Karena tentu sebagai seorang wirausahawan tidak akan lepas dari yang namanya kegagalan. Maka selalu positive thinking terhadap apapun yang menimpanya itu salah satu ciri wirausahawan yang sukses. Tidak memandang pesaing sebagai musuh. Ya, pesaing itu adalah teman seperjuangan, pesaing itu adalah teman bergaul. Yang ke-10, ketika seorang wirausahawan itu belum berhasil atau gagal katakanlah, maka dia mengambil tanggung jawab secara pribadi. Dia tidak mudah menyalahkan, ya, orang-orang di luar dirinya, ya. Dia tidak mudah menyalahkan mesinnya yang kurang baik. Ya, dia tidak menyalahkan, oh ini karena persaingan tidak sehat, oh ini krisis ekonomi, ya, oh ini kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi dia tetap terus berusaha memperbaiki dirinya, ya, memanage usahanya dengan baik. Sehingga apapun kondisi yang dia hadapi, maka dia akan selalu melihat kepada apa yang sudah saya lakukan, ya, bertanggung jawab secara pribadi, dan dia tidak gampang menyalahkan orang lain atau situasi di luar dirinya. Yang terakhir adalah seorang wirausahawan yang sukses itu selalu belajar menggunakan umpan balik, ya. Jadi ya, dia selalu berusaha mengumpulkan informasi, ya, mempelajari faktor-faktor apa saja, baik dalam dirinya maupun di luar dirinya yang menyebabkan kegagalan. Ya. Dia adalah orang yang menyadari akan kelemahan dirinya dan dia siap belajar untuk memperbaiki. Ketika omset penjualan turun, ya, dia akan mencari tahu apa penyebabnya. Bahkan ketika omsetnya pun naik, dia pun akan belajar apa yang menyebabkan omsetnya bisa naik. Artinya segala yang terjadi itu dijadikan pelajaran bagi dirinya untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan efektivitas dan penjualan. Ya, kalau itu berkaitan dengan penjualan. Ya. Baik, saya kira itu, saudara sekalian, beberapa hal terkait dengan ciri atau karakter wirausaha, dan mudah-mudahan kita semua ya, kalau ingin berusaha itu diberikan kemantapan dan bisa sukses di dalam usaha kita. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pekan depan dalam keadaan yang lebih baik, sehat, dan bahagia. Dan mari kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.